Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar yang kita akan diskusikan mengenai kinerja RMS ya untuk periode 9 bulan pertama 2025 yang beberapa hari lalu sudah keluar ya laporan keuangannya. Dan untuk itu kita juga kembali menghadirkan Pak Herwin. Pak. Ya. Saya aja nggak apa-apa. Seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai aja dari sekarang ya. Saya buka slide-nya ini, jadi Oke, sekarang kelihatan Pak. Jelas. Ya. Oke. Jadi kita coba. Ya. Saya aja nggak apa-apa. Oke. Ya, silakan. Berkaitan dengan kinerja PRMS di 9 bulan pertama 2025. Yang pertama kita nanti akan bahas mengenai highlight finansialnya, keuangannya bagaimana nih dari sisi laporan keuangan, kemudian dari sisi operasional, apakah dari PRMS ada update yang signifikan. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana prospek harga emas ke depannya, karena seperti kita tahu kemarin itu emas naik cukup tinggi ya, sekitar 4.300 US dollar per onsnya, walaupun sekarang udah agak turun lagi. Dan kemudian awal Oktober kemarin itu kan PRMS masuk indeks FunEx, itu juga nanti kita akan bahas sekilas. Dan juga semalam itu juga diumumkan bahwa PRMS juga dinaikkan, istilahnya di-upgrade dari small cap MSCI Index masuk ke Global Standard. Mungkin nanti Pak Erwin bisa cerita sedikit lah mengenai itu. Kemudian kita nanti akan juga mendengar guidance-nya dari sisi Ya. Saya aja nggak apa-apa. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Beberapa target price yang ada. Ya. Saya aja nggak apa-apa. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar yang kita akan diskusikan mengenai kinerja. Ya, terima kasih Pak Andre dan tim dari Minapadi atas kesempatannya di pagi hari ini bertemu dengan para investment community untuk membahas kinerja produksi dan keuangan di RMS untuk kuartal ketiga 2025. Baik, jadi di slide ini dapat dilihat mungkin Bapak dan Ibu ya, memang kalau kita lihat revenues dan operating profit year on year mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kenaikannya year on year itu revenues atau pendapatan ya sekitar 69%. Kemudian juga untuk operating profit juga meningkat year on year itu di 144% ya. Jadi pendapatan meningkat dari 108 juta dolar menjadi 183 juta dolar. Dan operating profit meningkat dari 28 juta dolar naik menjadi 69 juta dolar. Nah, jadi memang ada peningkatan kalau kita lihat di operating profit margin ya. Di 9 bulan pertama tahun lalu tuh masih di 26%. Ya. Saya aja nggak apa-apa. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar yang kita akan diskusikan mengenai kinerja PRMS ya untuk periode 9 bulan pertama 2025. Operating profit margin maupun net profit margin. Memang ini terutama Bapak dan Ibu karena yang pertama volume penjualan emas yang memang meningkat. Jadi produksi emas dan volume produksi dan penjualan emas yang meningkat. Yang kedua alasannya tentunya karena kita punya harga jual emas yang juga meningkat dari year on year. Jadi itu dua alasan utama mengapa terjadi peningkatan operating profit margin dan net profit margin year on year. Baik, adapun angka quarter on quarter, Bapak dan Ibu ya, itu juga dapat dilihat ya di
Q1, Q2, dan Q3 ya. Jadi ini setiap 3 bulan artinya ya. Itu dapat dilihat di Q1 pendapatan kita tuh adalah 63 juta dolar. Di Q2 ada sedikit penurunan di 57 juta dolar. Di Q3 kembali naik ke level seperti di Q1 ya, sekitar 63 juta US dollar. Aja, Ini Pak. ya. Ya, Saya aja nggak apa-apa. Oke. ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar. Aja, Ini Pak. ya. Ya, Saya aja nggak apa-apa. Oke. ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar yang kita akan diskusikan mengenai kinerja PRMS ya untuk periode 9 bulan pertama 2025 yang beberapa hari lalu sudah keluar. Ada dua alasan Bapak dan Ibu ya. Yang pertama memang strip ratio yang tinggi. Karena memang di Q2 dan Q3 kita sudah umumkan itu kita melakukan operasi pushback. Operasi pushback itu karena memang dalam open pit mining atau penambangan terbuka Bapak dan Ibu, kita sudah mencapai titik terdalam dari penambangan itu sendiri. Makanya kita tidak bisa lanjutkan karena bisa longsor tanahnya. Kita mesti kembali ke permukaan dan melakukan pushback. Sesuai namanya, pushback itu artinya kita memperluas diameter atau area lubang tambang itu sendiri. Baru kita melakukan ekskavasi atau penambangan lagi dari permukaan sampai ke dalam untuk mencapai biji-biji yang belum bisa tercapai sebelumnya. Nah, dalam operasi pushback ini maka banyak waste yang mesti dipindahkan, mesti di remove. Jadi waste removalnya tinggi, maka strip ratio-nya juga tinggi, Bapak dan Ibu ya. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu adalah Aja, ini Pak. ya. Ya, Saya aja nggak apa-apa. Oke. ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar yang kita akan diskusikan mengenai kinerja PRMS ya untuk periode 9 bulan pertama 2025 yang beberapa hari lalu sudah keluar ya laporan keuangannya. Dan untuk itu kita juga kembali menghadirkan Pak Herwin dari PRMS sebagai narasumber kita hari ini. Seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai aja dari sekarang ya. Saya aja, Ini Pak. ya. Ya, Saya aja nggak apa-apa. Oke. ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar yang kita akan diskusikan. Kalau dari kenapa dari Q1 23% ya, kemudian turun menjadi hanya 13% di Q2. Ini karena ada dua alasan Bapak dan Ibu ya. Karena memang di semester pertama tahun 2025 di Q1 dan Q2 itu terjadi beban write off yang sifatnya hanya satu kali. Jadi penghapusan yang sifatnya hanya satu kali. Yang pertama itu adalah sebesar sekitar 7 juta US dollar. Itu pada waktu kita melakukan write off atas beban eksplorasi dan biaya pemboran proyek bauxit yang ada di Kalimantan. Dan juga ada sekitar 6 juta dolar yang terjadi pada waktu kita melakukan write off atas spare part atau peralatan pabrik pertama yang 500 ton per day yang sedang ditingkatkan kapasitasnya menjadi 2000 ton per hari. Jadi ada beberapa spare part yang sudah obsolete dan mesti di write off. Tapi ini hanya sifatnya satu kali Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi ini adalah sebab yang menyebabkan net profit marginnya turun di Q2 ya, karena ada write off yang sifatnya satu kali tadi. Baik, jadi itu penjelasan kira-kira untuk alasan mengapa operating profit margin naik atau turun dan net profit margin naik atau turun.
untuk kinerja di 9 bulan pertama di tahun 2025, Pak Andre. Oke. Baik, mungkin kalau Eh, kita lihat ini bagus juga nih. Bentar ya, bisa di ke atasin Pak Andre biar kelihatan ini tabel yang di bawah. Aja, Ini Pak. ya. Ya, Saya aja nggak apa-apa. Oke. ya, Andre, ya. Silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Eh, Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar yang kita akan diskusikan mengenai kinerja PRMS ya untuk periode 9 bulan pertama 2025 yang beberapa hari lalu sudah keluar ya laporan keuangannya. Dan untuk itu kita juga kembali menghadirkan Pak Herwin. Aja, Ini Pak. ya. Ya, Saya aja nggak apa-apa. ya, Oke. Andre, ya. Silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Eh, Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar yang kita akan diskusikan mengenai kinerja PRMS ya untuk periode 9 bulan pertama 2025 yang beberapa hari lalu sudah keluar ya laporan keuangannya. Dan untuk itu kita juga kembali menghadirkan Pak Herwin dari PRMS sebagai narasumber kita hari ini. Seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai aja dari sekarang ya. Saya buka slide-nya ini, jadi nah, udah kelihatan ya? Kelihatan. Masih, oke, sekarang kelihatan Pak. Ya. Jelas. Ya, oke. Jadi kita kita akan apa ya membahas beberapa poin-poin penting yang eh, berkaitan dengan kinerja PRMS di 9 bulan pertama 2025. Yang pertama kita nanti akan bahas mengenai highlight finansialnya, keuangannya bagaimana nih dari sisi laporan keuangan, kemudian dari sisi operasional, apakah dari PRMS ada update yang signifikan. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana prospek harga emas ke depannya, karena seperti kita tahu kemarin itu emas eh, naik cukup tinggi ya, sekitar 4.300 US dollar per onsnya, walaupun sekarang udah agak turun lagi. Dan kemudian awal Oktober kemarin itu kan PRMS masuk indeks FunEx, itu juga nanti kita akan bahas sekilas. Dan juga semalam itu juga diumumkan bahwa PRMS juga dinaikkan, istilahnya di-upgrade dari small cap MSCI Index masuk ke Global Standard. Mungkin nanti Pak Erin bisa cerita sedikit lah mengenai itu. Kemudian kita nanti akan juga mendengar guidance-nya dari sisi PRMS bagaimana untuk tahun ini full year-nya dan juga tahun depan ekspektasinya seperti apa. Kemudian dari sisi target price nanti kita akan juga lihat beberapa target price yang ada, dan nanti kita akan tutup dengan kesimpulan dan sesi tanya jawab. Mungkin mulai dari yang highlight-nya dulu ya. Ini silakan Pak Erwin. Ini ada data-data yang berkaitan dengan laporan keuangan PRMS. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Ya, terima kasih Pak Andre dan tim dari Minapadi atas kesempatannya di pagi hari ini bertemu dengan para investment community untuk membahas kinerja produksi dan keuangan di RMS untuk kuartal ketiga 2025. Baik, jadi di slide ini dapat dilihat mungkin Bapak dan Ibu ya, memang kalau kita lihat revenues dan operating profit year on year mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kenaikannya year on year itu revenues atau pendapatan ya sekitar 69%.
Kemudian juga untuk operating profit juga meningkat Aja, juga Pak. ya. Ya, Saya aja nggak apa-apa. Oke. ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Eh, Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar yang kita akan diskusikan mengenai kinerja PRMS ya untuk periode 9 bulan pertama 2025 yang beberapa hari lalu sudah keluar ya laporan keuangannya. Dan untuk itu kita juga kembali menghadirkan Pak Herwin dari PRMS sebagai narasumber kita hari ini. Seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai aja dari sekarang ya. Saya buka slide-nya ini, jadi nah, udah kelihatan ya? Kelihatan. Masih, oke, sekarang kelihatan Pak. Ya. Jelas. Ya. Oke. Jadi kita kita akan apa ya membahas beberapa poin-poin penting yang eh, berkaitan dengan kinerja PRMS di 9 bulan pertama 2025. Yang pertama kita nanti akan bahas mengenai highlight financialnya, keuangannya bagaimana nih dari sisi laporan keuangan, kemudian dari sisi operasional, apakah dari PRMS ada update yang signifikan. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana prospek harga emas ke depannya, karena seperti kita tahu kemarin itu emas eh, naik cukup tinggi ya, sekitar 4.300 US dollar per onsnya, walaupun sekarang udah agak turun lagi. Dan kemudian awal Oktober kemarin itu kan PRMS masuk indeks Fund X, itu juga nanti kita akan bahas sekilas. Dan juga semalam itu juga diumumkan bahwa PRMS juga dinaikkan, istilahnya di-upgrade dari small cap MSCI Index masuk ke Global Standard. Mungkin nanti Pak Erin bisa cerita sedikit lah mengenai itu. Kemudian kita nanti akan juga mendengar guidance-nya dari sisi PRMS bagaimana untuk tahun ini full year-nya dan juga tahun depan ekspektasinya seperti apa. Kemudian dari sisi target price nanti kita akan juga lihat beberapa target price yang ada, dan nanti kita akan tutup dengan kesimpulan dan sesi tanya jawab. Mungkin mulai dari yang highlight-nya dulu ya. Ini silakan Pak Erwin. Ini ada data-data yang berkaitan dengan laporan keuangan PRMS. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Ya, terima kasih Pak Andre dan tim dari Minapadi atas kesempatannya di pagi hari ini bertemu dengan para investment community untuk membahas kinerja produksi dan keuangan BRMS untuk kuartal ketiga 2025. Baik, jadi di slide ini dapat dilihat mungkin Bapak dan Ibu ya, memang kalau kita lihat revenues dan operating profit year on year mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kenaikannya year on year itu revenues atau pendapatan ya sekitar 69%. Kemudian juga untuk operating profit juga meningkat year on year itu di 144% ya. Jadi pendapatan meningkat dari 108 juta dolar menjadi 183 juta dolar. Dan operating profit meningkat dari 28 juta dolar naik menjadi 69 juta dolar. Nah, jadi memang ada peningkatan kalau kita lihat di operating profit margin ya. Di 9 bulan pertama tahun lalu tuh masih di 26%. Sedangkan meningkat di 9 bulan pertama tahun ini menjadi 38%. Nah, demikian juga net profit kalau dilihat ada peningkatan year on year dari 16 juta dolar menjadi 37 juta dolar.
Demikian juga net profit marginnya itu meningkat dari 15% di 9 bulan pertama tahun lalu menjadi 20% di 9 bulan pertama tahun ini. Nah, apa yang menyebabkan ada peningkatan operating profit margin maupun net profit margin? Memang ini terutama Bapak dan Ibu karena yang pertama volume penjualan emas yang memang meningkat. Jadi produksi emas dan volume produksi dan penjualan emas yang meningkat. Yang kedua alasannya volume produksinya akan naik, Pak. Karena grade yang diproses juga tinggi, yaitu 4,9 gram per ton. Contohnya 4,9 gram per ton itu kan rata-rata grade underground, Pak. Sedangkan saat ini open pit kita ini grade-nya rata-ratanya 1,5 gram per ton. Artinya si underground itu rata-rata grade-nya 3 kali ya Pak ya, 2,5 sampai 3 kali dari open pit. Makanya di 2028 target produksi kami kira-kira 3 kali Pak dari 2024. Jadi kalau 2024 itu di 64.000 ons produksinya, ya di 2028 tadi kan saya sudah sampaikan di atas 160.000 ons emas Pak. Jadi ya sekitar 2,5 sampai 3 kali Pak. Ya sesuai dengan grade-nya Pak ya. Nah, maksud saya karena produksinya bertambah pada saat melakukan penambangan underground, maka pembaginya juga akan lebih besar Pak untuk cash cost-nya Pak. Jadi cash cost-nya juga akan berkurang. Targetnya ya cash cost-nya setelah kita melakukan underground mungkin akan turun di level mungkin 1.200-an Pak. 1.200 sampai 1.300 dolar mungkin Pak per ons. Nah itu untuk cash cost ya Pak Andre ya. Baik Pak, Ya. capacity upgrade. Nah ini penting Pak, ini bagus sekali Pak. Karena kalau saya harus menyampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian bahwa positif katalis dari BRMS itu untuk jangka pendek, menengah, dan panjang itu ada masing-masing ada satu Pak. Kalau untuk yang jangka pendek adalah capacity upgrade. Kita punya 2 pabrik saat ini Pak dengan metode carbon in leach. Ada satu lagi dengan metode heap leach, tapi itu kontribusinya less than 10% lah dari total produksi emas di RMS Pak ya, karena memang grade emasnya yang diolah di heap leach itu lebih rendah dan juga recovery rate-nya juga cuma 65%. Kalau carbon in leach ini kan memang difokuskan untuk memproses jenis biji dan batuan yang kadarnya tinggi Pak, di atas 1,2 gram per ton. Dan recovery rate-nya itu di atas 90%. Nah artinya kita punya 2 pabrik carbon in leach. Yang satu kapasitasnya bisa memproses sampai dengan 500 ton biji setiap harinya. Artinya input biji yang masuk ke pabrik setiap hari itu bisa 500 ton, Pak. Yang kedua, itu kapasitasnya 4.000 ton biji per hari. Jadi biji atau input yang masuk ke pabrik itu bisa sampai 4.000 ton tiap harinya, Pak. Nah, pabrik yang pertama yang 500 ton per hari itu sedang di-upgrade kapasitinya, Pak. Dari 500 menjadi 2.000 ton per hari. Itu sudah mulai di-upgrade. Targetnya selesai upgradingnya itu di Oktober 2026. Artinya di November Desember targetnya sudah bisa beroperasi Pak. Mungkin nggak langsung 2.000 ya. Kita mulai dengan 1.000 dulu Pak. Tapi even 1.000 pun sudah 2 kali lipat dibanding 500 kan Pak ya. Targetnya bisa menjadi 2.000 mungkin di Desember Januari Pak. Nah ini adalah katalis positif yang jangka dekat Pak. Karena akan terjadi di tahun depan. Jadi ini yang pertama. Kalau katalis yang medium term adalah si underground prospek dari Poboya di Palu itu Pak. Nah, Bapak tahu sendiri tadi sudah saya sampaikan, saat ini kami menambang dari prospek open pit semuanya Pak, penambangan terbuka. Rata-rata grade-nya antara 1,2 sampai 1,7 gram per ton. Ini sudah luar biasa Pak. Dengan harga emas di atas 3.000 dolar, apalagi hampir 4.000 dolar Pak, naik turun di 3.900 sampai 4.000 sekarang Pak ya. Itu kadar emas 0,5 gram per ton aja ditambang Pak Andre. Bayangkan kita yang open pit aja nih kadar emasnya rata-ratanya 1,2 sampai 1,7 gram per ton. Nah, sekarang bayangkan nanti di 2027 kuartal keempat kita mulai menambang dan memproses tambang bawah tanah dengan. Nah ini selanjutnya kita mungkin lanjut ke ini ya, outlook dari harga emas ya. Jadi kalau dari sisi harga emas ini kemarin sempat naik sampai hampir 4.400, mendekati 4.500 ya.
Nah, ini beberapa katalis ya yang berpotensi masih menjaga harga emas di level yang tinggi. Ini kita lihat ada suku bunga Federal Reserve, Fed Funds Rate, yang kalau misalnya nantinya semakin turun itu akan menjadi katalis positif buat harga emas, karena substitusinya kalau suku bunga turun itu ya larinya biasanya investor ke emas karena suku bunganya turun. Jadi orang beli nyimpen dolar pun juga itu nggak menarik kalau suku bunga dolarnya turun. Kemudian dolar itu juga berpengaruh. Kalau dolar yang semakin melemah itu emas biasanya juga semakin naik karena harga emas itu kan dinyatakan dalam USD ya. Jadi artinya kalau US dolarnya makin mahal ya kalau mau beli emas kan makin mahal juga. Jadi demandnya akan menurun kalau dolarnya naik. Kemudian resiko-resiko dari sisi ekonomi, market, dan geopolitik itu juga cenderung kalau misalnya meningkat, itu akan mendorong harga emas menjadi naik lagi. Selain itu, yang selama ini kita lihat juga dari sisi permintaan dari bank sentral maupun institusi keuangan dan juga dari indeks-indeks ETF itu juga mempengaruhi harga emas juga selama ini. Jadi pembelian dari bank sentral ini beberapa bulan terakhir ini cukup naik ya, terutama dari Cina itu juga agak mengalami peningkatan. Dan ini menjadi kontributor naiknya harga emas kemarin. Dan untuk 2026 dari beberapa institusi yang yang ada ya, ini kita kalau lihat dari saya ada 6 ya yang bikin forecast untuk harga emas 2026 itu range-nya antara 4.600 sampai 5.055. Jadi untuk tahun depan itu ya masih cukup lebar ya upside potensialnya, dan ini akan menguntungkan untuk PRMS sendiri karena kan nanti harga jual emasnya itu kan secara langsung tergantung sama harga emas yang berlaku saat itu. Kalau sekarang ini 4.000 berarti kalau misalnya aja ke 5.000 itu kan pengalinya naik 25%. Jadi kalau nggak volume sama aja itu penjualan juga udah naik sekitar 25% nantinya. Nah, ini akan menguntungkan PRMS sendiri di tahun depan kalau memang ini tercapai, dan nggak cuma tercapai ya, tapi kalau misalnya stabil di 5.000 pun itu juga udah bagus banget. Nah, sekarang memang agak turun ya, balik ke 39, 4.000 itu, tapi kalau kita lihat ke depannya mungkin bukan resiko dari ekonomi, market atau geopolitik, tapi sepertinya akan lebih terpengaruh dari demand bank sentral dan juga prospek penurunan suku bunga di Amerika. Nah, ini dua hal ini yang nantinya akan lebih berpengaruh harga emas di tahun 2026. Nah, mungkin dari Pak Erwin ada komen mengenai ini dari sisi PRMS sendiri, gimana Pak ngelihat prospek harga emas di tahun depan ini, Pak? Iya ya Pak, ini luar biasa Pak. Ya kita sih sangat bahagia Pak ya. Kalau secara internal Pak Andre, kita memang cukup konservatif Pak. Secara internal Pak, itu dari di tahun 2025, 2026, 2027, itu memang yang kita pakai itu average gold price-nya Pak, antara 2.750 sampai 3.000 dolar per ounce Pak. Dan harga emas saat ini memang tadi seperti yang Pak Andre sampaikan juga cukup kuat Pak ya, sangat strong saya perhatikan. Sampai Pak, kalau Bapak ingat gitu kita punya
jumlah cadangan Pak, atau tabel cadangan dan sumber daya yang ada di Palu Pak. Itu yang baru diumumkan dengan standar JORC Pak, JORC oleh konsultan kita dari Australia, AMC Consultant di bulan Juli tahun lalu, dengan jumlah cadangan dan sumber daya termasuk yang cadangan bawah tanah Pak, dengan grade yang tinggi, yang fantastis Pak. Itu yang dipakai Pak, eh, harga emasnya Pak di angka $1.900 per ons Pak. $1.900 per ons. Itu di bulan Juli tahun lalu Pak. Itu pada waktu itu harga emas sudah di 2.500-an Pak. Jadi mereka juga konservatif. Kita sampai marah-marah. Kenapa paling nggak lu dipakailah 2.250 gitu kan Pak ya. Kita tetap pakai 1.900. Artinya ya bisa lebih tinggi lagi Pak ya. Jumlah cadangannya kalau kita pakai angka di atas $3.000 Pak. Harga emasnya. Ya, ya mungkin itu cukup favorable lah buat ke depannya. Apalagi Betul, kalau betul. berikutnya ini kan yang dengan masuknya PRMS ke Index Fund sama MSCI ini juga positif ya buat buat PRMS sendiri. Betul. Tapi ya seperti di awal tadi saya sempat sebutkan ya sebenarnya untuk MSCI PRMS itu udah dari tahun lalu ya, cuman memang masih di small cap dan sekarang kan udah masuk global standard ya semalam. Nah, kedepannya nih Pak, kalau untuk tahun depan ini kira-kira outputnya tadi juga udah disebutin ya, kira-kira outputnya berapa, kemudian average selling price-nya kurang lebih tadi kan udah secara nggak langsung juga udah disebutkan. Nah ini sepertinya juga di chatnya ini banyak pertanyaan Pak. Mungkin dari sisi audiens ya, kita coba jawab satu-satu ya Pak. Iya Pak. Siap Ya, Pak, ya, saya aja nggak apa-apa. ya, Oke. silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar yang kita akan diskusikan mengenai kinerja PRMS ya untuk periode 9 bulan pertama 2025 yang beberapa hari lalu sudah keluar ya laporan keuangannya. Dan untuk itu kita juga kembali menghadirkan Pak Herwin dari PRMS sebagai narasumber kita hari ini. Seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai aja dari sekarang ya. Saya buka slide-nya ini, jadi nah, udah kelihatan ya? Kelihatan. Masih, oke, sekarang kelihatan Pak. Ya. Jelas Ya. sekarang. Oke. Jadi kita kita akan apa ya membahas beberapa poin-poin penting yang eh, berkaitan dengan kinerja PRMS di 9 bulan pertama 2025. Yang pertama kita nanti akan bahas mengenai highlight financialnya, keuangannya bagaimana nih dari sisi laporan keuangan, kemudian dari sisi operasional, apakah dari PRMS ada update yang signifikan. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana prospek harga emas ke depannya, karena seperti kita tahu kemarin itu emas naik cukup tinggi ya, sekitar 4.300 US dollar per onsnya, walaupun sekarang udah agak turun lagi. Dan kemudian awal Oktober kemarin itu kan PRMS masuk Index Fund Act, itu juga nanti kita akan bahas sekilas, dan juga semalam itu juga diumumkan bahwa PRMS juga dinaikkan, istilahnya di-upgrade dari small cap MSCI Index masuk ke global standard. Mungkin nanti Pak Erin bisa cerita sedikit lah mengenai itu. Kemudian kita nanti akan juga mendengar guidance-nya dari sisi PRMS bagaimana untuk
tahun ini full year-nya dan juga tahun depan ekspektasinya seperti apa. Kemudian dari sisi target price nanti kita akan juga lihat beberapa target price yang ada dan nanti kita akan tutup dengan kesimpulan dan sesi tanya jawab. Mungkin mulai dari yang highlight-nya dulu ya. Ini silakan Pak Erwin. Ini ada data-data yang berkaitan dengan laporan keuangan PRMS. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Ya, terima kasih Pak Andre dan tim dari Minapadi atas kesempatannya di pagi hari ini bertemu dengan para investment community untuk membahas kinerja produksi dan keuangan di RMS untuk kuartal ketiga 2025. Baik, jadi di slide ini dapat dilihat mungkin Bapak dan Ibu ya, memang kalau kita lihat revenues dan operating profit year on year mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kenaikannya year on year itu revenues atau pendapatan ya sekitar 69%. Kemudian juga untuk operating profit juga meningkat year on year itu di 144% ya. Jadi pendapatan meningkat dari 108 juta dolar menjadi 183 juta dolar. Dan operating profit meningkat dari 28 juta dolar naik menjadi 69 juta dolar. Nah, ya, memang ada peningkatan kalau kita lihat di operating profit margin ya. Di 9 bulan pertama tahun lalu tuh masih di 26%. Sedangkan meningkat di 9 bulan pertama tahun ini menjadi 38%. Nah, demikian juga net profit kalau dilihat ada peningkatan year on year dari 16 juta dolar menjadi 37 juta dolar. Demikian juga net profit marginnya itu meningkat dari 15% di 9 bulan pertama tahun lalu menjadi 20% di 9 bulan pertama tahun ini. Nah, apa yang menyebabkan ada peningkatan operating profit margin maupun net profit margin? Memang ini terutama Bapak dan Ibu karena yang pertama volume penjualan emas yang memang meningkat. Jadi produksi emas dan volume produksi dan penjualan emas yang meningkat. Yang kedua alasannya tentunya karena kita punya harga jual emas yang juga meningkat dari year on year. Jadi itu dua alasan utama mengapa terjadi peningkatan operating profit margin dan net profit margin year on year. Baik. Adapun angka quarter on quarter, Bapak dan Ibu ya, itu juga dapat dilihat ya di Q1, Q2, dan Q3. Jadi ini setiap 3 bulan artinya ya. Itu dapat dilihat di Q1 pendapatan kita tuh adalah 63 juta dolar. Di Q2 ada sedikit penurunan di 57 juta dolar. Di Q3 kembali naik ke level seperti di Q1 ya, sekitar 63 juta US dollar. Operating profit itu di Q1 27 juta dolar. Di Q2 ada penurunan ke 22 juta dolar. Di Q3 ada penurunan di 19 juta dolar. Net profit itu di Q1 itu nilainya 14 juta dolar. Terjadi penurunan di Q2 sebesar 7 juta dolar. Namun di Q3 kembali naik levelnya sama seperti di Q1 ya, bahkan lebih tinggi yaitu di 15 juta dolar. Jadi kalau dilihat Bapak dan Ibu ya, operating profit marginnya di Q1 itu 44% kira-kira ya. Kemudian dia turun sedikit menjadi 39%, kemudian turun lagi menjadi 31%. Nah, ini alasannya kalau dilihat di sini ada dua alasan Bapak dan Ibu ya. Yang pertama memang strip ratio yang tinggi. Karena memang di Q2 dan Q3 kita sudah umumkan itu kita melakukan operasi pushback. Operasi pushback itu karena memang dalam open pit mining atau penambangan terbuka Bapak dan Ibu, kita sudah mencapai titik terdalam dari penambangan itu sendiri. Makanya kita tidak bisa lanjutkan karena bisa longsor tanahnya. Kita mesti kembali ke permukaan dan melakukan pushback. Sesuai namanya, pushback itu artinya kita memperluas diameter atau area lubang tambang itu sendiri. Baru kita melakukan Aja, ini ya. Pak. Ya, Saya aja nggak apa-apa. Oke. ya, ya. Aja, Pak. Ya, Saya aja nggak apa-apa. Oke. ya, ya. Silakan Pak.
Ya, selamat pagi semuanya. Eh, Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar yang kita akan diskusikan mengenai kinerja PRMS ya untuk periode 9 bulan pertama 2025 yang beberapa hari lalu sudah keluar ya laporan keuangannya. Dan untuk itu kita juga kembali menghadirkan Pak Herwin dari PRMS sebagai narasumber kita hari ini. Seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai aja dari sekarang ya. Saya buka slide-nya ini, jadi nah, udah kelihatan ya? Kelihatan. Masih, oke, sekarang kelihatan Pak, Ya. jelas. Ya, oke. Jadi kita kita akan apa ya membahas beberapa poin-poin penting yang eh, berkaitan dengan kinerja PRMS di 9 bulan pertama 2025. Yang pertama kita nanti akan bahas mengenai highlight finansialnya, keuangannya bagaimana nih dari sisi laporan keuangan, kemudian dari sisi operasional, apakah dari PRMS ada update yang signifikan. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana prospek harga emas ke depannya, karena seperti kita tahu kemarin itu emas eh, naik cukup tinggi ya, sekitar 4.300 US dollar per onsnya, walaupun sekarang udah agak turun lagi. Dan kemudian awal Oktober kemarin itu kan PRMS masuk indeks FunEx, itu juga nanti kita akan bahas sekilas. Dan juga semalam itu juga diumumkan bahwa PRMS juga dinaikkan, istilahnya di-upgrade dari small cap MSCI Index masuk ke Global Standard. Mungkin nanti Pak Erwin bisa cerita sedikit lah mengenai itu. Kemudian kita nanti akan juga mendengar guidance-nya dari sisi PRMS bagaimana untuk tahun ini full year-nya, dan juga tahun depan ekspektasinya seperti apa. Kemudian dari sisi target price nanti kita akan juga lihat beberapa target price yang ada, dan nanti kita akan tutup dengan kesimpulan dan sesi tanya jawab. Mungkin mulai dari yang highlight-nya dulu ya. Ini silakan Pak Erwin. Ini ada data-data yang berkaitan dengan laporan keuangan PRMS. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Ya, terima kasih Pak Andre dan tim dari Minapadi atas kesempatannya di pagi hari ini bertemu dengan para investment community untuk membahas kinerja produksi dan keuangan di RMS untuk kuartal ketiga 2025. Baik, jadi di slide ini dapat dilihat mungkin Bapak dan Ibu ya, memang kalau kita lihat revenues dan operating profit year on year mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kenaikannya year on year itu revenues atau pendapatan ya sekitar 69%. Kemudian juga untuk operating profit juga meningkat year on year itu di 144% ya. Jadi pendapatan meningkat dari 108 juta dolar menjadi 183 juta dolar. Dan operating profit meningkat dari 28 juta dolar naik menjadi 69 juta dolar. Nah, ya, memang ada peningkatan kalau kita lihat di operating profit margin ya. Di 9 bulan pertama tahun lalu itu masih di 26%. Sedangkan meningkat di 9 bulan pertama tahun ini menjadi 38%. Nah, demikian juga net profit kalau dilihat ada peningkatan year on year dari 16 juta dolar menjadi 37 juta dolar. Demikian juga net profit marginnya itu meningkat dari 15% di 9 bulan pertama tahun lalu menjadi 20% di 9 bulan pertama tahun ini. Nah, apa yang menyebabkan ada peningkatan operating profit margin
maupun net profit margin. Memang ini terutama Bapak dan Ibu karena yang pertama volume penjualan emas yang memang meningkat. Jadi produksi emas dan volume produksi dan penjualan emas yang meningkat. Yang kedua alasannya tentunya karena kita punya harga jual emas yang juga meningkat dari year on year. Jadi itu dua alasan utama mengapa terjadi peningkatan operating profit margin dan net profit margin year on year. Baik. Adapun angka quarter on quarter, Bapak dan Ibu ya, itu juga dapat dilihat ya di Q1, Q2, dan Q3 ya. Jadi ini setiap 3 bulan artinya ya. Itu dapat dilihat di Q1 pendapatan kita tuh adalah 63 juta dolar. Di Q2 ada sedikit penurunan di 57 juta dolar. Di Q3 kembali naik ke level seperti di Q1 ya, sekitar 63 juta US dollar. Operating profit itu di Q1 27 juta dolar. Di Q2 ada penurunan ke 22 juta dolar. Di Q3 ada penurunan di 19 juta dolar. Net profit itu di Q1 itu nilainya 14 juta dolar. Terjadi penurunan di Q2 sebesar 7 juta dolar. Namun di Q3 kembali naik levelnya sama seperti di Q1 ya, bahkan lebih tinggi yaitu di 15 juta dolar. Jadi kalau dilihat Bapak dan Ibu ya, operating profit marginnya di Q1 itu 44% kira-kira ya. Kemudian dia turun sedikit menjadi 39%, kemudian turun lagi menjadi 31%. Nah ini alasannya, kalau dilihat di sini ada dua alasan Bapak dan Ibu ya. Yang pertama memang strip ratio yang tinggi. Karena memang di Q2 dan Q3 kita sudah umumkan itu kita melakukan operasi pushback. Operasi pushback itu karena memang dalam open pit mining atau penambangan terbuka Bapak dan Ibu, kita sudah mencapai titik terdalam dari penambangan itu sendiri. Makanya kita tidak bisa lanjutkan karena bisa longsor tanahnya. Kita mesti kembali ke permukaan dan melakukan pushback. Sesuai namanya, pushback itu artinya kita memperluas diameter atau area lubang tambang itu sendiri. Baru kita melakukan ekskavasi atau penambangan lagi dari permukaan sampai ke dalam untuk mencapai biji-biji yang belum bisa tercapai sebelumnya. Nah, dalam operasi pushback ini maka banyak waste yang mesti dipindahkan, mesti di remove. Jadi waste removalnya tinggi, maka strip ratio-nya juga tinggi, Bapak dan Ibu ya. Nah itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, itu adalah biaya royalties. Jadi di biaya royalties itu di Q1 kita masih terkena biaya royalties yang sekitar 10% Bapak dan Ibu dari pendapatan. Nah, royalties itu mulai diumumkan oleh pemerintah itu menjadi 16%, meningkat menjadi 16%. Jadi peningkatannya luar biasa ya, sekitar 60%. Dari 10 menjadi 16%. Itu peningkatannya di bulan April Mei di tahun 2025. Jadi mulai berlaku di industri itu rata-rata di bulan akhir Mei di awal Juni lah. Nah, oleh karenanya di Q3 itu sangat terasa juga selain ada strip ratio yang meningkat juga ada beban royalties yang meningkat dari pemerintah. Nah, itu alasannya Bapak dan Ibu ya. Kemudian net profit margin kalau dilihat ya itu sempat 23% di Q1, kemudian turun menjadi 13% di Q2, kemudian naik lagi menjadi 24% di Q3. Nah ini alasan net profit margin ini sangat unik Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau dari kenapa dari Q1 23% ya, kemudian turun menjadi hanya 13% di Q2. Ini karena ada dua alasan Bapak dan Ibu ya. Karena memang di semester pertama tahun 2025 di Q1 dan Q2 itu terjadi beban write off yang sifatnya hanya satu kali. Jadi penghapusan yang sifatnya hanya satu kali. Yang pertama itu adalah
sebesar sekitar 7 juta US dollar. Itu pada waktu eh, kita melakukan write-off atas beban eksplorasi dan biaya pemboran proyek bauxit yang ada di Kalimantan. Dan juga ada sekitar 6 juta dolar yang terjadi pada waktu kita melakukan write-off atas spare part atau peralatan pabrik pertama yang 500 ton per day yang sedang ditingkatkan kapasitasnya menjadi 2.000 ton per hari. Jadi ada beberapa spare part yang sudah obsolete dan mesti di write off. Tapi ini hanya sifatnya satu kali, Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi ini adalah sebab yang menyebabkan net profit marginnya turun di Q2 ya, karena ada write off yang sifatnya satu kali tadi. Baik, jadi itu penjelasan kira-kira untuk alasan mengapa operating profit margin naik atau turun dan net profit margin naik atau turun untuk kinerja di 9 bulan pertama di tahun 2025, Pak Andre. Oke. Oke. Baik, mungkin kalau Eh, kita lihat ini bagus juga nih. Bentar ya, bisa di ke atasin Pak Andre biar kelihatan ini tabel yang di bawah. Udah Eh, ke atas. Udah sebentar ya, ini agak